Good day, murid Yesus bersama saya Sanggam. Kita akan belajar eh, bagian dari pelajaran The Pictures of God Will. Kita akan belajar tentang doa Bapa kami yang tertulis dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius yang ke-6 ayat ke-5 sampai yang ke-13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita lihat yang di Matius 6 ayat 5 sampai 8 itu adalah bagian dari pendahuluan ya. Yang bagian pertama ada 3 kondisi pada waktu kita berdoa tidak munafik ya. Tuhan memberi hak doa kepada kita untuk dapat mengatasi keterbatasan manusia, dapat mengatasi masalah-masalah kita ya, karena kita hidup di bumi ini, di bawah matahari ini perlu dengan keterbatasan. Manusia itu sangat terbatas, dia tidak selalu bisa di mana saja, dan dia juga kalau hujan ya kehujanan, kalau kepanasan ya kepanasan, kalau ada masalah ya juga dalam permasalahan dan pergumulan ya. Jadi kata munafik di situ menggambarkan seperti orang yang bersandiwara. Jadi seperti sedang berperan di panggung, jadi seperti seorang artis. Mungkin dia memerankan peran antagonis, tapi dia sebenarnya bukanlah orang yang jahat seperti itu, tapi mungkin dia orang yang baik. Jadi apa yang dia perankan dengan apa yang sesungguhnya itu tidak sama. Jadi munafik itu kita bisa dimiliki pengertian yang seperti itu ya. Dan ini bukan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi orang yang berdoa munafik itu bukan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, tapi untuk agar dilihat orang, supaya kelihatan tampak rohani, kelihatan berkarakter yang baik, sehingga tujuannya sudah dikenapi, dia sudah mendapatkan upahnya. Jadi bersandiwara itu hatinya dan mulutnya itu berbeda. Jadi hati, pikiran, dan perasaannya itu tidak sama. Yang diucapkan apa, kemudian di dalam hatinya juga berbeda. Jadi kadang-kadang berpura-pura juga ya menangis, tapi sebenarnya hatinya tidak menangis. Jadi seperti seorang aktor gitu ya, dia berdoa. Kita sendiri dapat juga mengerti apakah kita sedang bersandiwara atau dengan sungguh-sungguh. Kita pun bisa menyadari diri kita. Apakah kita berdoa ini sedang bersandiwara atau bersungguh-sungguh? Karena di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai ke hal yang paling dalam pun dia tahu. Jadi kalau kita bersandiwara, apakah sudah sungguh-sungguh, Tuhan pasti tahu. Para pengikut berhala itu mereka tidak percaya juga bahwa Allah mereka itu mendengar gitu dan menjawab. Jadi cuma mengeluarkan keluhan-keluhan yang ada di hatinya. Jadi Allah hanya sebuah gagasan atau sebuah filsafat aja gitu. Jadi sesuatu yang nggak real. Bisa terjadi juga di dalam lingkungan orang Kristen juga ya, anak-anak Tuhan juga bisa juga. Saat doa semalaman suntuk, lalu berdoa dengan habis-habisan ya, waktu yang berjam-jam, namun dia tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan.
ya, tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga tidak ada jawaban. Demikian mereka berdoa seperti orang munafik, jadi seperti bersandiwara. Jadi sifat doa itu untuk menghibur hati diri sendiri, seperti orang menangis berdoa di hadapan patung berhala. Demikian dia cuma mengeluarkan tangisan dari emosinya. Jadi tangisan pun sebenarnya bisa timbul dari emosi kita. Tetapi ada juga yang tangisan dengan karena iman kita, tergerak oleh firman Tuhan, kita menangis gitu ya pada waktu berseru berdoa ya. Jadi pada waktu berdoa itu kita menangis bisa karena emosi pribadi kita, bukan karena iman, atau karena memang emosi dari iman kita. Kita berdoa untuk menerima jawaban ya, bukan suatu formalitas. Jadi tujuan seseorang itu berdoa itu tujuannya untuk mendapatkan jawaban, bukan hanya sekedar suatu formalitas ya. Kita berdoa untuk negara dan pokok-pokok doa ini dan itu, tapi hatinya tidak berkeinginan atau mengasihi yang didoakan, maka itu dapat menjadi lahan dari pekerjaan si iblis ya. Jadi kita harus waspadai hal seperti ini. Jadi harus selaras ya, pada waktu kita mendoakan itu hati kita harus sesuai dengan apa yang kita doakan. Dalam Lukas 18 ayat 7-9, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus itu tidak menunda-nunda sebenarnya ya, yang berseru siang dan malam terus-menerus ya. Seperti itu ya. Yang kondisi kedua itu berada di tempat yang tersembunyi. Banyak orang salah tafsir sehingga orang tidak boleh berdoa di tempat umum dengan suara yang keras. Jadi di muka umum seperti biasa saja, berdoa dengan tutup mata gitu supaya berada di tempat tersembunyi. Jadi doa yang benar harus di tempat tersembunyi sehingga mereka melihat orang yang berdoa dengan suara keras adalah doa yang salah seperti itu. Sehingga mereka bilang, apakah Tuhan itu kita tuli, dia bilang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini konsep-konsep yang salah tafsir sebenarnya. Dalam Lukas 22 ayat 41, Yesus pun berdoa dengan suara keras. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia membawa 3 muridnya. Kemudian dia meninggalkan muridnya, naik ke atas bukit ya. Kemudian sekitar sepelemparan batu 30 meter, Yesus berdoa. Saya yakin kalau dengan suara seperti ini yang saya ucapkan sekarang, tentu orang jarak 30 meter tidak bisa mendengarnya ya. Pasti dengan suara yang kencang, bahkan 10 kali atau 20 kali lebih kencang, mungkin 50 kali lebih kencang daripada nada suara saya pada waktu berbicara saat ini ya. Sehingga murid-murid yang 30 meter jaraknya, jauh jaraknya, sedang ngantuk-ngantuk juga, mereka bisa menuliskan apa yang Tuhan Yesus doakan. Tempat tersembunyi itu sepertinya cuma ada aku dan Bapa. Demikian doa Tuhan Yesus itu terkenal sekali ya. Cuma ada aku dan Bapa. Jadi cuma ada aku dan Bapa itu artinya tidak ada pihak ketiga, tidak ada hal lain pada waktu kita berseru berdoa kepada Bapa. Jadi di berkendaraan pun kita bisa dalam kondisi antara aku dan Bapa. Ya, kita berdoa kepada Bapa ya. Di dalam waktu kita bekerja, waktu kita berkendaraan, pada waktu kita olahraga pun bisa membuat situasi di mana antara aku dan Bapa. Jadi Ibrani 5 ayat 7 itu, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarnya. Tempat tersembunyi itu tidak membiarkan orang lain masuk. Jadi cuma antara ada Bapak dan kita. Kadang-kadang kita bisa berdoa keras juga ya, supaya apa? Supaya tidak ada pembisik-pembisik di belakang, suara-suara lain yang mengganggu pada waktu kita berseru kepada Bapak ya. Jadi orang yang berdoa di tempat tersembunyi itu tidak akan peduli dengan keadaannya, walaupun dia menangis, walaupun dia meler-meler ataupun nangis itu ya, atau menjerit, dia nggak peduli. Yang penting doa kita dikabulkan. Seperti itu ya. Kondisi yang ketiga setelah tidak munafik, kemudian berada di tempat tersembunyi, dan yang ketiga itu tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele itu seperti bermantra. Pernah terjadi kurang lebih ratusan nabi Baal ya
di zaman Ahab, Elia ya, Nabi Elia pada waktu itu berdoa untuk mendatangkan hujan karena ada kekeringan yang panjang di situ ya. Nah, nabi-nabi palsu itu berdoa itulah seperti itu, berdoa bertele-tele seperti bermantra ya, kepada Allah yang sebenarnya tidak bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Bahkan Elia pun, ayo mungkin suara kamu kurang kencang, mengatakan kepada nabi-nabi palsu itu. Kemudian nabi-nabi palsu itu pun berdoa bertele-tele seperti itu dan tidak ada jawaban. Tetapi Elia tahu dia berdoa kepada Allah yang hidup yang memberikan jawaban, makanya dia dijawab. Nah, pengertian-pengertian ini penting buat kita. Kita harus berdoa kepada Allah yang kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup dan yang menjawab setiap seruan kita. Jadi cuma agar hatinya lega, maka berulang-ulang demikian. Allah benci juga dengan seperti itu. Bertele-tele itu cuma memperoleh supaya hatinya lega gitu ya. Berdoa itu bukan untuk mendapatkan bakti atau bisa disebut kredit point ya. Seperti orang absensi ya, 30 hari harus masuk maka dapat gaji gitu ya. Jadi kalau kurang rasanya ada yang kurang seperti itu ya. Tetapi doa itu tujuannya untuk dijawab ya. Kalau kita tadi udah dikatakan munafik itu, dia sebenarnya berdoa tapi bukan untuk dijawab, tapi untuk dipuji orang. Bukan untuk menerima jawaban Tuhan, tapi untuk dipuji orang ya. Jadi kita berdoa itu sama sekali ya untuk dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Banyak pengikut agama berdoa untuk mendapatkan bakti, mengumpulkan kredit point ya, mengumpulkan poin. Kalau kita belanja di supermarket tuh ada kalau beli ini dapat poin, dapat poin, dapat poin, dapat poin, poinnya tambah terus ya. Bukan seperti itu. Ada yang berdoa dengan menetapkan batas waktu ya. Kita seolah-olah kita menetapkan kepada Allah, kita debu nih datang kepada Allah, aku mau berdoa 50-100 hari ya. Untuk berdoa untuk masalah-masalah tertentu gitu agar mendapat ini atau itu maka akan berdoa 10 hari dan seterusnya. Jadi doa kita seharusnya terus menerus sampai memperoleh jawaban. Jawabannya bisa tidak, jawabannya bisa iya, bisa tunggu juga ya. Jadi kita tidak perlu menetapkan jumlah waktu tertentu sampai kita mendapatkan jawaban apakah yang kita doakan itu terjawab atau tidak dijawab Tuhan atau dijawab Tuhan dengan cara tidak gitu ya, atau tunggu atau tunda atau iya segera dijawab. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak pun sebenarnya merupakan jawaban doa ya. Tunggu pun jawaban doa. Digenapi pun jawaban doa. Jadi dalam Lukas 18:3 seorang janda itu datang kepada hakim yang lalim. Itu dikatakan dalam Lukas 18 itu ya. Dia terus menerus minta dibela haknya ya, oleh hakim itu. Tapi karena dia berdoa terusnya dan akhirnya hakim itu juga merasa terganggu dan dia dibela ya. Berdoa harus terus menerus sampai apa? Mendapatkan jawaban. Doa itu bukan latihan, tapi itu kenyataan yang sesungguhnya kita bukan seperti orang sedang menghadapi sebuah olimpiade, kemudian berlatih supaya nanti ada pertandingan olimpiade, itulah sesungguhnya enggak. Berdoa kepada Tuhan itulah realita kenyataan yang sebenarnya pada waktu kita berdoa kepada Tuhan ya. Terus bertele-tele itu bukan untuk menambah bakti, tetapi berdoa kepada Allah ya, yang hidup sampai mendapat jawaban dari doa. Doa berkali-kali bukan untuk mendapatkan bakti, tapi untuk mendapatkan jawaban. Mungkin kita berdoa berkali-kali, Tuhan Yesus pun berdoa berkali-kali itu. Mungkin ratusan bahkan ribuan kali. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Cuman kalimat itu yang diingat oleh para murid berjam-jam. Berarti kan Tuhan Yesus gak cuma mengatakan itu sekali, tapi mengatakan itu berkali-kali ya. Artinya apa? Kalau sekali terus 2 kali itu artinya kesungguhan, keseriusan, kesungguh-sungguhan gitu, sepenuh hati seperti itu ya. Nah, itu betul. Bahkan di situ dikatakan keringatnya seperti tetes darah berpeluh. Pernah nggak kita berdoa sampai berkeringat? Nah, seperti itu Tuhan itu mengajarkan kita doa dengan suara yang kencang juga, berdoa dengan sungguh-sungguh juga sehingga tidak ada pembisik-pembisik atau tidak ada hal-hal lain yang masuk ke alam pikiran kita. Jadi benar-benar terfokus antara Bapak dan aku. Jadi itu salah satu benteng. Suara keras itu salah satu benteng. Ya, salah satu benteng untuk membentengi supaya tidak ada penyusup-penyusup suara yang masuk di dalam pikiran kita, di dalam roh dan jiwa kita sehingga kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang berdoa tenang tiba-tiba ada pikiran, oh kerjaanku belum beres, oh persoalan ini belum selesai, itu merupakan
gangguan dari pihak ketiga tadi ya. Orang bangga gitu sudah berdoa 100 hari, sudah berdoa berpuasa 100 hari gitu ya, seperti mengumpulkan kredit poin tadi ya, tidak pernah bolos ya. Jadi seperti seperti itu bukan hak bukan apa namanya itu apa namanya itu menjadi sebuah nilai saja, dia bangga sekali maka itu sudah menjadi upahnya. Jadi kebanggaannya atas itu sudah menjadi upahnya dia. Bangga karena sudah doa 1000 jam, bangga sudah 1000, bangga berdoa sudah sehari, berpuasa 100 hari. Itu upahnya dia. Upahnya dia apa? Kebanggaannya itu. Debu kita itu. Nggak ada yang perlu kita banggakan dengan kita berdoa. Tujuan kita berdoa itu dijawab. Itu yang penting. Dijawab Tuhan itu. Karena Allah yang hidup. Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah yang mati, itu nggak ada jawaban. Ya, menargetkan doa dalam periode tertentu, sepertinya dia sudah memiliki kebenaran sendiri. Jadi datang berdoa dengan konsep berpikir dengan kebenarannya sendiri gitu ya. Padahal Tuhan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus menerus, siang dan malam, stay connect gitu ya, selagi masih bisa bernafas, sampai dijawab. Tetapi manusia membuat target sekian jam, sekian hari, sekian bulan, sekian puluh hari. Ya enggak seperti itu ya. Ada yang berpikir juga dengan ditarget seperti itu, aku sudah mendapat jawaban. Sepertinya dia sudah mendapat jawaban. Kita berdoa semalaman suntuk, sepertinya kita sudah mendapat jawaban. Seperti itu ya. Allah tidak menganjurkan kita untuk menumpuk bakti. Saat berdoa itu tidak bertele-tele. Maksudnya jangan berdoa seperti orang yang berhala yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi untuk menumpuk bakti atau melakukan kebenaran dirinya sendiri. Jadi pada waktu kita berdoa, kita harus benar-benar memiliki hati kepada apa yang kita doakan itu. Jadi tidak seperti orang munafik tadi. Jadi pada waktu kita berdoa itu ya sungguh-sungguh gitu ya. Nah, Bapak kami yang di surga. Bapak kami berarti adalah Bapak. Sebenarnya Bapak itu adalah Bapak dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena kita adalah jemaat yang dikuduskan oleh Yesus, maka menjadi Bapak kita juga gitu ya. Pada waktu kita masuk kepada Yesus, otomatis Bapak di surga pun menjadi Bapak kita. Banyak orang berpikir Allah harus berada di surga. Ya, Bapak kami yang di surga. Sepertinya tanpa surga itu Allah tidak dapat berada. Jadi seolah-olah surga itu lebih besar daripada Bapak. Bapak kami yang di surga gitu ya. Jika seperti itu seharusnya surga itu berada lebih dulu gitu ya. Kalau misalnya begitu. Rumahnya ada dulu, surganya ada, baru Bapaknya bisa berada dalam surga seperti itu. Jadi surga berada atau paling tidak ya bersamaan ya, Bapak dan surga berada bersama-sama gitu ya, paling tidak kalau pemahaman yang salah keliru ya. Jika surga itu sesuatu yang berada daripada mulanya atau dengan sendirinya, maka surga itu bisa menjadi Allah. Dan itu bukanlah suatu kebenaran ya. Jadi sifatnya Allah itu, esensinya Allah itu ya berada daripada mulanya. Berada dengan sendirinya dan satu-satunya. Allah kita itu berada sebelum bumi, angkasa, surga diciptakan atau dijadikan. Berarti doa Bapa kami ada sebelum bumi, angkasa, surga berada ya. Kalau kita lihat dalam gambar ini ya. Nah, jadi sebelum itu surga diciptakan oleh Dia ya. Kemudian itu dunia rohani diciptakan oleh Dia, bumi juga diciptakan oleh Dia, yang fisik diciptakan oleh, non fisik pun diciptakan oleh Dia. Jadi seperti itu. Kalau kita dalami dalam dunia roh itu Alkitabiah, kita bisa menyadari ini. Ada yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu semua diciptakan oleh Dia dan berada di dalam Dia. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita pahami surga itu sebenarnya Uranos. Uranos itu berarti jamak ya, tempat yang berada di mana-mana. Jamak, jadi tidak tunggal ya. Surga bahasa asli berarti majemuk. Surga dan langit itu sama. Langit kalau disebutkan ya dalam Uranos itu. Ada 3 langit. Langit para burung, kemudian langit para bintang-bintang dan benda angkasa, dan langit para malaikat ya. Jadi seperti yang gambar kita tadi ada 3 tingkatan dari langit. Bahkan di 2 Korintus pun Rasul Paulus mengatakan dia diangkat ketiga dari langit gitu ya. Jadi ada langit burung, langit para bintang, dan langit para ilah-ilah atau langit dari malaikat tadi ya. Jadi berada di langit di surga bukan berarti Allah itu berada di dalam langit. Allah berada di dalam maupun di luar surga. Jadi semua itu diciptakan oleh Dia. Jadi kalau kita lihat tadi gambar tadi, baik yang di dalam lingkaran putih itu maupun yang di lingkaran luarnya, baik yang di dalam maupun yang di luarnya, itu semua ada di dalam Dia. Dia yang ciptakan itu.
Jadi Allah itu baik berada yang di dalam lingkaran itu maupun di luar lingkaran itu, segala sesuatu itu ada di dalamnya Dia. Jadi Allah kita tuh besar sekali ya, besar sekali. Kalau itu kita lihat ada gambar angkasa. Ahli itu mencatat dari satu sisi ke sisi lain dari angkasa itu kurang lebih tidak kurang dari 7,5 miliar tahun cahaya. Satu kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik gitu ya. Bayangkan seberapa besar angkasa kita itu, sangat luas ya. Allah kita. Jadi kalau kita itu di angkasa itu, wah mungkin debunya debu seperti itu ya. Sedangkan benda-benda langit aja tampak debu gitu seperti di angkasa itu. Nah seperti itu. Jadi oke lanjut ya. Berada di langit bukan berarti Allah berada di dalamnya. Allah berada di luar dan di dalam langit tadi ya. Manusia kita berada di bumi. Kalau kita itu berada di bumi dan angkasa. Dan itu bagian dari surga ya. Langit dan para malaikat itu dunia rohani. Di dalamnya ada cakrawala, ada angkasa. Dalam angkasa itu ada bumi dan langit dari burung-burung. Ya. Bapa mengatasi semua langit itu. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu dikatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ya. Kolose 1:16 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan bahkan di ayat 17 itu kan segala sesuatu ada di dalam Dia, dia katakan begitu. Di 2 Tawari 6 ayat 18 itu Salomo sempat mengatakan bahwa sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, jadi ada 3 langit di situ dikatakannya, tidaklah dapat memuatkan engkau, terlebih lagi rumah yang akan kudirikan ini. Itu Salomo mengatakan seperti itu ya, dicatat oleh di dalam 2 Tawari itu. Maka Allah yang berada daripada mulanya dengan sendirinya dan yang satu-satunya mengatasi langit dari segala langit. Dialah Bapa kita. Bapa kita karena kita adalah gerejanya. Kita sama dengan jemaat atau gereja Kristus. Allah itu Bapa Yesus Kristus kemudian menjadi Allah bagi Bapa kita. Allah bagi gereja dan jemaatnya gitu ya. Di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 4, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, seperti itu. Jadi, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8, 15-7. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi, karena kita menerima roh yang menjadikan kita itu anak Allah. Jadi oleh roh itu, oleh roh yang sama itu, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itulah yang memateraikan kita. Dia tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa apa? Kita adalah anak-anak Allah. Cuman Allah yang bisa menyaksikan mengatakan bahwa kita adalah anaknya gitu ya. Orang lain tidak bisa menyaksikan, tapi roh itu sendiri yang mengatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita yang dikuduskan oleh Yesus sehingga menjadi berasal dari Allah. Orang Kristen yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, Yesus adalah yang menguduskan kita, kita yang dikuduskan, keduanya berasal dari satu Allah. Di luar Yesus tidak bisa bilang Bapa kami. Jadi orang di luar Yesus tidak bisa berdoa kepada mengatakan Bapa kami seperti itu ya. Jadi orang-orang perjanjian lama pun tidak berdoa mengatakan Bapa ya. Cuman orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dialah yang bisa mengatakan Bapa. Di dalam 2 Korintus 6:18 Tuhan Yesus firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anaknya yang laki-laki dan anak-anaknya yang perempuan. Seperti itu. Makanya kita bisa memanggil Bapa. Bapa memberi yang baik untuk anak-anaknya ya.
Dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 itu, adakah seorang daripada kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak itu tahu memberikan, selalu ingin memberikan yang terbaik, yang baik kepada anak-anaknya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberiannya yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Jadi dia memberikan rohnya sendiri, pribadinya sendiri kepada orang yang meminta kepadanya. Itulah jaminan buat kita ya. Tadi ini gambar yang kita katakan alam roh tadi. Kata yang kedua itu, di kalimat yang kedua, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu itu Allah yang kita sembah saja yang dipisahkan. Kudus itu artinya kades, dipisahkan. Ya, dia dipisahkan dari Allah-Allah yang lain. Allah menciptakan surga dan menempatkan anaknya di surga. Dan Allah menyerahkan namanya kepada anaknya, sehingga milik pusaka bagi anaknya. Jadi namanya itu menjadi milik pusaka. Jadi waktu Allah menjadikan surga, sebelum anak manusia itu datang, ada nama malaikat yang ada di situ. Itulah YHWH. Itulah sebutannya. Tetapi setelah anak itu ada di dalam surga, dia mati, bangkit, dan naik ke surga, menggenapi apa yang sudah dia kehendaki, maka demikian pula nama Yesus masuk ke dalam surga tadi. Seperti itu ya. Nah, seperti itu nama Yesus masuk. Maka bila kita menghormati dan melayani anak Allah, berarti kita menghormati dan melayani nama Allah, nama Yesus. Demikian menghormati dan melayani Allah itu sendiri ya. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 12 ayat 28-29, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi ya. Jadi memuliakan namanya itu sama saja memuliakan anaknya. Jadi memuliakan nama Bapa itu memuliakan Bapa. Maka anak Allah, nama Allah, dan Allah itu adalah satu ya. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Pastikan ya, kita itu ada Kristus di dalam kita, ada nama Yesus di dalam hidup kita ya. Yohanes 12, 26 sampai 28. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi ya. Nama Allah itu pernah dihujat. Nama Allah tidak boleh dipanggil dengan sembarangan, tetapi pernah dihujat saat beberapa ciptaan mengatakan aku juga bisa menjadi Allah. Nama Allah itu pernah dihujat di surga oleh Lucifer. Maka demikian nama Allah dihujat. Demikian dosa yang sama menyebar di dunia. Di dunia banyak roh-roh yang mengaku sebagai Allah, tetapi hanya nama Allah saja yang harus dikuduskan. Nama Allah kudus artinya dipisahkan. Kudus bukan moral etika ya. Kekudusan itu adalah sesuatu yang dipisahkan. Tidak ada Allah lain selain Allah. Karena Allah saja satu-satunya berada dengan sendirinya daripada mulanya. Jadi urusan moral dan etika itu sebenarnya tidak ada berurusan dengan Allah. Moral dan etika itu dibutuhkan untuk tubuh ya. Makanya di dalam tradisi Yahudi, mulai dari hukum Taurat itu adalah hukum yang bersifat daging. Jadi hukum yang bersifat moral dan etik, yang bersifat tubuh ya. Kemudian itu sudah digenapi oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam moral etika lagi, tetapi di dalam Roh Kudus yang memimpin kita ya. Memang orang yang hidup dalam kudus akan mengeluarkan, menghasilkan
karakter-karakter Kristus, gitu ya. Nama Allah harus dipisahkan dari nama Allah yang lain. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sudah mencakup banyak hal. Tetapi nama Allah kudus itu sudah dihujat, maka Yesus datang ke dunia dan menderita untuk menguduskan nama Allah. Siapa yang menghujat itu? Yaitu Lucifer. Pada waktu dia dijadikan sebagai penghulu malaikat, kemudian dia hendak menjadi Allah, kemudian dia dibuang ke bumi, diperangkap di bumi. Itulah belenggu abadi. Dialah menjadi penguasa kerajaan angkasa, seperti itu ya. Ya, penderitaan Yesus itu untuk menguduskan nama Allah. Jadi apa penderitaan itu? Untuk menguduskan namanya yang sudah dicemarkan oleh si iblis dan ante-ante itu. Dikuduskanlah namamu, itu namamu saja yang harus dipermuliakan. Nama Allah saja dipisahkan, dikuduskan, dipermuliakan. Jadi seperti itu. Pada waktu Allah menjadikan surga, ada penghulu malaikat. Nah, satu malaikat diberikan namanya, itulah YHWH. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 21. Pada waktu orang Israel di padang gurun, Tuhan mengingatkan untuk turuti, karena namaku ada di dalam dia, di dalam malaikat itu. Ya, malaikat yang menggunakan, diberikan nama itu. Tetapi kepada anaknya diberikan nama Yesus jauh lebih tinggi daripada nama para malaikat tadi. Nah, salah satu penghulu malaikat yang Lucifer itu, kemudian dia LL itu artinya Allah tadinya ya. Kemudian dia menjadi Lucifer. Dia jatuh masuk ke dalam alam maut seperti itu ya. Malaikatnya Allah tadinya, tapi karena dia ingin menjadi Allah, maka dia menentang Allah itu sendiri. Maka dia dibuang ke alam maut. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Di dalam Matius 2 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Jadi pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa, maka kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Artinya kerajaan Allah itu sudah ada already, but not yet ya. Kerajaan Allah itu sudah ada di sini. Sejak daripada mulanya pun kerajaan Allah sudah ada. Buktinya apa? Sebuah kerajaan tuh harus ada paling tidak 4 unsur, raja, wilayah, rakyat, dan kedaulatan gitu ya. Ada rajanya. Dan sejak daripada mulanya raja sudah ada. Wilayah pemerintahnya pun sudah ada. Dia sudah menjadikan alam semesta, non fisik dan fisik. Surga dan angkasa dia ciptakan oleh dia untuk dia. Semua itu Allah dia. Jadi wilayah kerajaan Allah itu adalah wilayah fisik dan non fisik. Meliputi hati orang percaya sekarang. Cuman tidak semua manusia yang ada di angkasa ini menjadi warga kerajaan surga. Siapa yang menjadi rakyatnya? Ya semua orang percaya yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, orang yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam kerajaan itu ada kedaulatan. Kedaulatan Allah itu mutlak. Perintahnya mutlak, kehendaknya mutlak, baik fisik maupun non fisik. Sehingga perintah-perintahnya itu berlaku untuk fisik dan non fisik. Makanya badai ditolak, dia berhenti, diperintahkan berhenti. Laut bisa terbelah seperti itu ya. Semua bisa diperintahkan, burung-burung bisa diperintahkan datang, mana bisa diperintahkan turun. Ya, jadi pengaruh perintahnya itu, kedaulatannya itu ada di wilayah fisik dan fisik. Selain unsur-unsur sebuah kerajaan, ya ada aspek lagi. Ada ideologi hukumnya, ada Taurat, ada hukum kasih karunia, ada sistem ekonomi, politik, pertahanan, bala tentara surga juga ada ya. Jadi mirip-mirip dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Demikian roh jiwa kita itu harus dipenuhi oleh kerajaan surga. Seluruh part dari bagian kita harus dipenuhi oleh kerajaan surga, dipenuhi oleh keinginannya, dipenuhi oleh nilai-nilai kerajaan surga seperti itu. Apa nilai-nilai kerajaan surga itu? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita surgawi. Nah, itu nilai-nilai kerajaan surga. Ya, ada damai sejahtera, sukacita dan seluruh kebenaran. Apa yang benar? Kebenaran itu apa? Dia itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah truth. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dipenuhi oleh kuasa Allah dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Raja-kerajaan dunia akan dihukum bila mana raja kerajaan yang surga sudah datang ya. Kerajaan Allah dan kerajaan Yesus tidak bisa dipisahkan. Maka datanglah kerajaanmu, artinya kerajaan Yesus. Yesus ada di dalam kita ya. Bumi itu tempat di mana iblis penguasa menjadi kerajaannya. Tetapi seluruh pekerjaan iblis harus dihancurkan dan serahkan kepada kerajaan surga. Demikian roh jiwa kita harus dipenuhi oleh kerajaan surga.
Ya, seperti itu. Jadi kerajaan surga itu sudah ada dari Alfa dan Omega. Karena kehendaknya sudah ada dari Alfa dan Omega. Daripada mulanya. Ini adalah gambaran. Cuman kerajaan Allah, kehendak-kehendaknya, ketetapan-ketetapannya, itu baru dimanifestasikan dalam dimensi waktu, dimanifestasikan dalam dimensi budaya, dimensi wilayah, ya. Makanya di dalam perjanjian lama Allah berperkara, Allah berurusan sama orang Yahudi. Di mata Tuhan cuma ada dua kelompok, orang Yahudi dan non-Yahudi. Tuhan mengatakan firman-Nya, perintahnya, hukum Taurat kepada orang Yahudi. Kemudian hukum Taurat itu berkembang dari 10, puluhan sampai puluhan ribu. Itulah yang menjadi moral etik, itulah yang menjadi tradisi, itulah menjadi budaya dari orang-orang Yahudi. Tapi setelah Tuhan Yesus mati bangkit dan naik ke surga, dia memiliki undang-undang yang lain. Itulah hukum kasih karunia. Value, nilai, inti dari hukum kasih karunia itu anugerah. Semua only by His grace, gitu ya, bukan karena upaya manusia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi alam maut pun harus menjadi tempat yang tentram. Kalau tadi surga dikacaukan oleh si iblis, kemudian surga sudah diambil alih gitu ya, dikuasai gitu oleh Allah Yesus itu sendiri dan nama Yesus ada di situ. Demikian juga bumi pun menjadi bagian yang dikuasai. Memang dia diberikan dia penguasa kerajaan angkasa ya. Tetapi ini pun adalah bagian dari Allah itu sendiri. Sebelum Yesus masuk ke dalam tahtanya di surga, iblis sudah melawan Yesus seperti dalam cerita penguasa kebun anggur. Jadi penguasa pertama kebun anggur itu dititip kepada penggarap karena sudah musim panen, maka pengurus mengutus utusan kepada penggarap. Tetapi ia dibunuh, kemudian diutus anak penguasa kebun anggur. Ia pun dibunuh. Maka penguasa datang dan iblis itu dibinasakan ya. Itu gambaran daripada pada waktu Tuhan mengutus para nabinya, kemudian akhirnya anaknya pun turun, kemudian itu pun akan dibinasakan ya oleh penguasa kebun anggur itu, Bapa Allah itu sendiri. Jadi iblis seantai-antainya sudah dikurung dan di angkasa, jadi sudah tidak ada otoritasnya, sudah tidak ada wibawanya, karena hanya orang-orang yang di penjara itu sebenarnya sudah dilucuti, hak dan kewajibannya sudah nggak ada, sudah dilucuti. Dia cuma bisa beraktivitas di dalam penjara itu aja, dan alam maut ini adalah penjara roh bagi mereka ya. Iblis itulah yang memberontak di surga, tetapi iblis tidak dapat bertahan dan dilempar ke bumi. Surga telah dikuasai oleh anak, dulu tempat dikacaukan oleh iblis seantai-antainya. Jadi dalam Wahyu 12 ayat 7-10, maka timbullah perperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Si ular tua itu yang iblis atau Satan, Satan ya di sini. Satan itu beda dengan setan ya. Kalau setan itu roh najis sama ya. Itu adalah roh-roh orang mati yang tidak percaya Yesus. Orang-orang yang tidak terdaftar dalam kitab kehidupan disebut di situ ya. Dan kalau Satan ini sebenarnya host Satanas, dia tunggal. Tetapi kalau setan itu banyak. Tapi kalau Satan itu tunggal. Dia host Satanas atau ho diabolos. Dia disebut Satan pada waktu dia menentang Allah. Dia disebut iblis atau diabolos karena dia adalah memisahkan manusia dari Tuhan, seperti itu. Pada waktu dia berhadapan dengan Tuhan disebut Satan. Pada waktu dia berhadapan dengan manusia, dia disebut iblis. Jadi yang menyesatkan seluruhnya dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Oke, berikanlah kami pada hari ini. Pada hari ini karena kita sebenarnya tidak tahu kita masih ada nggak besok. Jadi artinya pada hari ini itu hari di mana kita masih hidup. Ya, kita hanya bisa berdoa di saat kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah tidak ada, kita sudah tidak berdoa, sudah tidak perlu berdoa dan tidak bisa berdoa lagi. Karena 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari aja kita nggak pernah tahu apakah kita masih ada atau tidak gitu ya. Jadi dikatakan pada hari ini itu dimaknai pada saat kita masih hidup, saat keberadaan seseorang manusia itu di bumi. Jadi berilah aku sampai saat aku berada di bumi atau saat hidup, bukan saat mereka sudah meninggal gitu ya. Kita dan keluarga kita berdoa, berilah aku pada hari ini, yaitu saat selama berada di bumi. Jadi sudah memberikan arti bahwa
Bumi ini suatu saat akan ada kesudahannya gitu ya. Kalau kita memahami saat kita masih ada di bumi, berarti ada saatnya kita tidak berada di bumi kan gitu kan. Sehingga buat kita sepertinya tidak ada besok. Jadi kita masing-masing akan mengalami kesudahan, baik kesudahan secara agung bagi semua ya, secara menyeluruh, dan kesudahan bagi kita pribadi masing-masing. Pada waktu kesudahan pribadi kita masing-masing, sebenarnya kita sudah langsung berhadapan dengan kesudahan yang agung nanti. Cuman posisi kita kalau kita sebagai orang percaya itu berada di Firdaus. Tetapi orang yang di luar Tuhan dia batas waktu tertentu. Disebut dengan setan. Dalam doa ini tidak ada lagi hari esok, cuman hari ini aja ya. Makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bermakna berilah kami saat aku masih bernafas. Kita perlu makan saat kita masih hidup. Ya selama kami masih bekerja sambil bernafas, berilah makanan pada aku atau kami yang secukupnya pada hari ini selagi hidup. Sebenarnya jika tidak bekerja itu tidak boleh makan. Bila orang tidak bekerja tetapi cuma makan saja, maka ia tidak sanggup berdoa seperti itu. Jadi selagi kita bernafas berdoa dan Tuhan memberikan makanan buat kita. Makanan tidak hanya untuk jasmani, karena makanan ada bagi roh kita, bagi jiwa dan bagi tubuh kita. Ada makanan bagi roh, itulah firman Tuhan. Makanan bagi jiwa, pendidikan. Sekolah makin lama makin tinggi. Tetapi ada makanan dari tubuh seperti beras, daging, protein dan segala macam ya. Jadi ada makanan bagi tubuh, roh dan jiwa. Makanan apa yang dimaksud di sini? Ya tiga-tiganya. Makanan yang cukup bagi roh kita, bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Kuasa, hikmat dan pengetahuan sangat penting untuk kehidupan rohani kita. Jadi tanpa kuasa dan lain-lain, maka kita tidak bisa bekerja, melayani atau mendoakan orang sakit sembuh. Jadi makanan bagi roh jiwa itu kita lah kuasa dan hikmat tadi, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Matius 6 ayat 9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi sebelum kita minta, Bapak sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan ya. Bapak Allah yang Maha tahu, Dia tahu sekali. Cuman kadang-kadang kekhawatiran, keraguan-raguan ya, itu yang muncul sehingga kita menjadi seperti tanah yang banyak rumput keringnya, yang banyak rumput durinya ya, diimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dunia. Sehingga benih firman itu tidak bertumbuh, tidak berbuah 100 kali lipat. Sebenarnya benih itu, firman itu punya potensi untuk berbuah 100 kali lipat. Nah, dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya, perkataannya, kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Ya. Rabi-rabi, orang-orang di zaman perjanjian lama Yahudi itu, Tuhan kasih perumpamaan tentang harta yang terpendam. Kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam. Jadi dia sanggup menjual apa saja kepunyaannya untuk mendapatkan kerajaan surga. Artinya apa? Kerajaan surga itu jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata seperti itu. Maka kita berdoa untuk hari ini, sebab jika hari ini mati, maka makanan untuk esok sudah tidak berguna. Sebab hari esok belum tentu ada padamu. Maka mintalah untuk hari ini, karena hari esok belum tentu ada. Jadi mintalah untuk hari ini, selagi kita masih hidup. Kalau misalnya kita hidup, itu adalah hari ini, bagian dari hari ini. Kita bisa hidup sehat kalau kita tidak khawatir hari esok. Seandainya besok terjadi hal yang buruk, maka kita berdoa juga agar diberikan kuasa, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan. Ya, Allah itu di dalam Yakobus 1 itu mengatakan kalau mintalah hikmat, maka hikmat itu akan Tuhan berikan kepada kita dengan tanpa batasan. Seperti itu ya. Ya, pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita ya. Nah, kalau kita kurang hikmat dalam mengatasi pergumulan percobaan, mintalah hikmat. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada yang khawatir bulan depan makan apa, demikian ia tidak mentaati firman Allah ya. Ibu, ada seorang ibu yang punya bayi masih kecil tapi udah mulai khawatir. Nanti kayak gimana, pasangannya kayak gimana, asuransinya gimana, kehidupannya gimana ya.
maka itu adalah suatu kebodohan sebenarnya. Jadi jangan khawatir akan hari esok yang belum tentu akan datang. Tidak usah khawatir karena Allah kita Allah yang setia, kenaikan bahan bakar, kenaikan bumbu-bumbu dan lain-lain. Alkitab menulis ada seorang kaya memiliki harta dan lumbung, maka ia berkata untuk membangun lumbung-lumbung baru. Tetapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, saat kamu diambil harta benda itu milik siapa? Ya. Maka saat kita meninggalkan harta benda, pada waktu roh kita diambil itu milik siapa? Jadi harta benda di bumi kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Saat orang Israel menerima mana, jika disimpan besok itu sudah busuk. Ya mereka berpikir mungkin besok nggak ada mana, gitu ya. Padahal setiap hari Tuhan menyediakan mana. Tuhan itu sudah menyediakan mana. Allah kita Allah yang setia, Allah kita Allah yang kekal dan akhir. Mana itu tersedia sampai akhir ya. Roti itu tersedia terus sampai dengan kekekalan yang akhir. Jadi kita Tuhan ajar untuk kita tidak khawatir ya. Jadi mintalah untuk hari ini, maka kita tidak boleh pelit untuk pekerjaan Tuhan karena itulah firman dari Tuhan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Kita harus dipenuhi Roh Kudus mencari kerajaan surga. Orang Kristen tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak didatangi oleh kerajaan surga. Mungkin dia cuma cari makan dan minum saja, demikian ia tidak mencari kerajaan Allah. Maka ia sama seperti orang dunia lainnya. Kebenaran itu berarti bagaimana kita diakui oleh Allah sebagai yang benar. Jika kita cuma mentaati hukum Taurat, maka kita tidak bisa memiliki kebenaran. Walaupun saleh, ia tidak mendapat janji dari Allah. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tuh orang benar akan hidup oleh iman. Yesus itu sendiri, iman itu Yesus. Kejadian 5:16, bagaimana Abraham mendengar firman dan Abraham percaya, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham sudah mati, tapi imannya hidup. Pada waktu Tuhan Yesus mati, bangkit naik, tergenapi semua iman itu tergenapi di dalam Abraham dan seluruh nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Penebusan tergenapi, pengampunan tergenapi, semua tergenapi. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahasa aslinya itu, aku menghapuskan utang orang yang berhutang kepadaku, maka engkau pun menghapuskan dosa atau hutangku. Seorang yang berhutang dan piutang pasti ada surat piutangnya dan itu dihapuskan. Dan kita bakar surat utang itu, maka kita tidak usah lagi minta utang itu untuk dilunaskan. Demikian aku sudah hapus utang. Jadi Tuhan tidak meminta utang lagi untuk dilunaskan. Karena dia sudah menghapuskan dan sudah membakar surat utang itu. Demikian juga Tuhan menghapuskan dosa kita. Tetapi kalau kita berdoa seperti ini saat kita mendengar bertobatlah, maka kita sudah menerima keselamatan. Tetapi kita ambil lagi dosa itu yang sudah dipindahkan kepada Yesus untuk bertobat lagi. Maka itu sebenarnya tidak bisa mentaati doa Bapa kami. Ya, seperti seorang gitu, yang seorang wanita dia membawa perhiasan kemana-mana, ya, tetapi dosa dibawa terus saja kemana-mana, seperti dibopong-bopong terus ya, seperti itu. Pertobatan kita itu gagal kalau seperti itu. Jadi ampunilah artinya sesungguhnya lunaskanlah utang tersebut. Seperti kami mengampuni. Artinya seperti kami mengampuni anakku yang bersalah kepadaku. Pada waktu seorang tua memiliki anak-anaknya minta maaf karena dia bersalah. Kemudian bapaknya atau orang tuanya mengampuni. Dan itu tidak ada bekasnya di dalam hatinya si orang tua itu. Kita merasakan kalau saudara sebagai bapak atau sebagai ibu, pada waktu anaknya minta ampun bersalah kepada orang tua, begitu orang tuanya mengampuni, maka sudah nggak ada bekasnya lagi, besok udah baik ya, tidak ada. Tapi kalau sama orang lain sering masih ada bekasnya, masih ada tersisa gitu ya. Tapi kalau sama anak itu nggak seperti itu. Bapak sama kita, bapak sama anaknya ya, orang tua itu tidak ingat lagi kesalahan anaknya. Jika hubungan kita sama bapak itu seperti hubungan teman, sesama istri, maka selalu ingat-ingat kesalahan itu juga gitu ya. Tetapi kita harus memiliki sifat seperti hubungan orang tua sama anak. Baik itu sama orang lain punya sifat yang seperti itu. Lupakan. Seorang bapak tidak ingat lagi kesalahan anaknya yang minta ampun. Demikian bapak di surga tidak ingat lagi kesalahan anak-anaknya. Seperti itu ya. Jadi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang membawa pencobaan itu iblis, yang membuat pergumulan
Pergumulan itu bagi iblis adalah cobaan. Tetapi bagi Allah itu sendiri adalah ujian. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga pada waktu melihat pergumulan, itu adalah ujian untuk naik level. Tetapi di hadapan iblis itu adalah cobaan untuk menjatuhkan. Maka lepaskan kami daripada yang jahat. Yang jahat itu bukanlah suatu gagasan, tapi itu kepribadian dari iblis itu. Memang dia si jahat ya. Yang jahat itu roh-roh gelap yang dibawa iblis atau roh-roh najis dan lain-lainnya. Roh-roh penyesat dan roh najis gitu ya. Selamatkanlah aku dari pencobaan iblis. Pencobaan itu datang dengan tiba-tiba. Sehingga orang kudus pun dapat jatuh. Petrus saja bisa dicobai. Dicobai, tapi dia tidak jatuh. Nah, beda sama Yudas Iskariot. Dia pun mengalami pencobaan, tapi dia jatuh dan binasa, terkutuk. Sekalipun dia juga menggenapi kehendak Allah, tetapi Yudas mengundang kutuk untuk dirinya sendiri. Ya, kehendak Allah tetap terjalan. Orang bisa menggenapi kehendak Allah, tapi kutuk juga dia bisa terima. Herodes, Pilatus, Ananias itu semua adalah bagian yang mendapat pencobaan dan menerima kutuknya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan hanya berada pada Allah saja. Karena Allah yang berada di segala sesuatu. Bahkan kerajaan itu ya miliknya dia. Kerajaan Allah itu artinya kerajaan yang miliknya Allah itu sendiri. Dan berada itu sampai selama-lamanya, sampai kekal. Maka Allah saja yang memiliki kuasa, wibawa, dan kemuliaan yang mutlak. Dan sampai selama-lamanya kekal. Tidak ada batas waktunya. Dalam kerajaan ada hukumnya. Itulah hukum kasih karunia. Dan sebelum hukum kasih karunia ada hukum Taurat. Hukum Taurat kemudian digenapi dengan hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat hidup di dalam daging. Value-nya kudus, benar, baik. Kalau tidak benar dihukum, kalau tidak kudus dihukum, kalau tidak kasih dihukum. Ya, tetapi di dalam kasih karunia hukumnya pada waktu kamu berdosa memang tidak langsung dihukum, tapi kamu kehilangan upah. Jadi hukum Taurat dijamin dengan hukuman. Hukum kasih karunia dijaminnya dengan upah. Demikian kita mengakui kuasa, wibawa, dan kemuliaan yang mutlak itu. Manusia hanya sebutir debu. Semua yang telah terjadi di langit dan bumi adalah kehendak Allah. Manusia tidak punya kuasa atau kemampuan apapun untuk mengubah dan mempengaruhi kehendak Allah. Hanya Allah saja yang memiliki kuasa, wibawa, dan kemuliaan. Kita mohon pengharapan kepada Allah. Seperti doa itu kemudian ditutup dengan Tuhan kami hanya sebutir debu. Tapi engkaulah segala-galanya pemilik kuasa, wibawa, dan kemuliaan. Maka orang yang berdoa Bapa kami adalah orang yang rendah hati. Karena dengan pengakuan kita adalah sebutir debu. Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.